Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Isnaini dengan NIM akhir 004 dari Oceanografi A angkatan 2023 dengan PJ Kak Salma. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai modul 2 dari praktikum Sistem Informasi Geografis Laut, yaitu modul 2 registrasi dan digitasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih registrasi. Jadi registrasi itu tuh menempatkan peta yang udah kita ambil, data yang kita ambil ke titik koordinatnya. Sedangkan digitasi peta yaitu mengubah peta analog menjadi peta dalam bentuk digital. Baiklah, langsung aja kita mulai. Jadi, step yang pertama itu kita buka software Google Earth Pro. Nah, di sini saya dengan PJK sama mendapatkan data dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, pada menu search kita klik aja FEB. Pilih FEB Undip. Setelah itu klik search. Nah, di sini kan masih kecil. Kita zoom aja dengan simbol yang ada di pojok sebelah kanan. Ini kita sesuaikan aja. Kalau sudah, kita pilih ke menu view. Sini kita pilih ke menu reset. Kemudian pilih till and compass. Till and compass ini tujuannya buat si peta yang udah kita pilih tadi itu nggak bergeser-geser lagi. Nah, jika sudah, pilih menu My Place, kemudian klik kanan, kemudian Add, dan juga pilih folder. Di sini kita pilih folder dengan nama yaitu peta FEB. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, kemudian add dan juga pilih place mark. Place mark di sini kita akan menandai setiap dari ujung sisi dari peta tersebut. Di sini kita namain aja titik ke 1. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian klik OK. Ulangi step-step ini sampai semua setiap sisi itu sudah ada titiknya. Kita namanya titik 2. Ini kita sesuaikan aja. Saya itu klik OK. Kita klik OK. Saya itu klik OK. Nah, di sini kan titiknya udah kita tempatin tuh sesuai dengan masing-masing sisi dari petanya. Nah, setelah itu kita klik kanan pada peta FEB, kemudian Save Place As, klik aja. Kemudian di sini kita pilih buat tempat foldernya itu terserah. Nah, di Save As tipe ini kita pilih ke yang KML. Kenapa sih KML? Karena biar dia tuh terbaca data yang udah kita unduh. Kemudian kita klik save aja.
Kemudian pilih menu file, kita juga save, kemudian save image. Nah, di map option ini kita unchecklist semua karena biar nantinya ketika kita olah datanya ini ke ArcGIS itu dia nggak menghalangi setiap ini buat scalingnya ini kita jadiin 30%. Habis itu di resolution ini kita pilih yang current aja, setelah itu pilih save image. Ini juga sama buat penyimpanan ini kita pilih ke yang modul 2 ini. Buat di sini aku pilih nama gambar FEB. Kita pakai yang JPG. Setelah itu save. Nah, karena di sini aku sebelumnya udah ngunduh datanya, jadi kita replace aja nggak apa-apa. Nah, jika udah proses unduh datanya ini udah selesai. Sekarang kita buka software ArcGIS. Di sini kita akan melakukan yang namanya registrasi terlebih dahulu. Pertama kita buka Art Toolbox, kita klik aja. Nah, kali sih kita akan mengkonversi datanya itu, jadi kita pilih yang Conversion Tools. Dan pilih yang From KML to Layer. Klik 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih yang ini. Nah, di sini tadi kan aku unduh yang bagian peta FEB. Jadi kita pilih aja, kemudian open. Nah, buat output location-nya ini kita samain seperti yang udah kita pilih tadi. Kita add foldernya, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai dari KML to layer-nya itu udah benar. Nah, di sini udah berhasil nih. Kalau udah ada notifikasi seperti ini, berarti ini udah berhasil. Di sini kita close aja. Step selanjutnya yaitu kita add data. Di sini kita pilih gambar FEB yang udah kita ambil tadi. Nih. Klik add aja. Ini jangan panik, kita langsung klik OK aja buat nampilin. Nah, sekarang belum tampil nih. Nah, ini kita naikin ke atas terlebih dahulu. Jadi buat nampilin gambar petanya tadi, kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan proses registrasinya, yaitu dengan mengklik bagian Add Control Points di sini buat menempatkan titik koordinat yang sesuai. Ini kita klik aja satu kali sampai muncul tanda plus seperti ini. Kalau udah, kita sesuaikan dengan titik yang udah kita buat tadi. Nih, contohnya di sini, titik klik satu kali aja. Nah, kalau udah, kita ke bagian peta FEB ini, klik kanan, kemudian zoom to layer. Nah, setelah itu kita cari titik yang udah kita buat tadi sampai ada bulat-bulat kayak gini. Ini kita klik satu kali juga. Nah, kalau udah, klik gambar FEB, kemudian klik kanan, dan juga zoom to layer buat nampilin gambarnya kembali. Nah, kalau udah, kita lanjutin step yang tadi sampai ke titik keempat. Ini klik satu kali lagi, kemudian klik kanan, zoom to layer, cari titik koordinatnya, klik satu kali. Nah,
di sini kan apa namanya langsung muncul aja nih. Ini kita jangan panik. Maksudnya kok stepnya kok tiba-tiba tampilnya beda ya? Itu kita jangan panik karena apa? Itu berarti tandanya argisnya tuh udah capek. Nah, kita lakuin aja stepnya sama aja kayak tadi, kemudian zoom to layer. Kalau udah lanjutin titik yang ketiga, zoom to layer. Nah, ini kita cari sampai ketemu bulat-bulatan titiknya di sini. Nih, klik sekali. Kemudian zoom to layer. Kalau udah ulangi sampai ke titik 4 terakhir ini. Klik satu kali, kemudian gambar FIB, zoom to layer. Nah, jadi buat registrasi peta itu sendiri, prosesnya udah cukup sampai di sini aja. Karena ini kan tampilannya nggak lurus kayak tadi ya. Nah, karena apa? Karena ini adalah tampilan sesungguhnya yang sesuai dengan titik koordinat yang udah kita titikin tadi. Oleh sebab itu, proses registrasi cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, kita ke proses digitasi. Nah, proses digitasi ini kita akan menempatkan ada 3, yaitu yang pertama polyline, yang kedua point, yang ketiga polygon. Yang mana di point ini kita menempatkan titik-titiknya. Kemudian yang kedua ada polyline, yang mana polyline ini berfungsi untuk menunjukkan jalan. Kemudian yang ketiga ada polygon, yang mana polygon ini buat menandai gedung-gedung yang ada di peta ini. Step yang pertama kita pilih ke katalog. Setelah katalog kita pilih file folder buat penyimpanan kita tadi. Karena aku tadi nyimpannya di sini, jadi kita klik yang ini, klik kanan, pilih new, lalu ke save file. Nah, buat new save file ini karena kita mau buat point, jadi sini aku namain aja titik. Kemudian di sini kita pilih point. Setelah bagian edit ini kita pilih WGS. Nah, jika teman-teman di sini belum ada keterangan WGS, kalian bisa cari di Geographic Coordinate System di sini. Jika udah klik OK, saya itu klik OK aja. Nah, karena di sini aku rename namanya itu nggak bisa, jadi kita ganti jadi point aja. Oke, kita oke. Oh, masih nggak bisa. Jadi kita pilih aja bulat. Nah, setelah itu klik aja oke. Nah, setelah sampai di sini, setelah itu oh maaf, tadi sempat ada yang terlewat, yaitu maaf, kita ulangi sekali lagi. Nah, tadi kan proses penitikannya koordinat tadi kan udah sesuai, tapi saya lupa buat memberikan output yang sesuai dengan lokasi. Jadi, kita pilih yang georeferencing, kemudian rectify. Nah, di sini file yang kita pilih itu ada format filenya itu adalah TIFF dan juga nearest neighbor buat example type-nya. Nah, kalau udah sesuai buat output location juga samain aja kayak folder penyimpanan yang kita pertama tadi. Kalau udah kita save. Nah, kalau udah di save, baru nih kita ke proses digitasi. Ini kita matiin aja ke settling. Nah, pilih ke menu katalog, kemudian pilih folder penyimpanan yang kita tadi, kemudian new, kemudian ke save file. Setelah itu kita pilih
Nah, buat sini kita edit. Aduh, nge-lag. Ini kita jangan lupa pilih poin, setelah itu bagian edit. Pilih WGS 1984. Klik OK, kemudian OK. Kemudian ke menu editor. Nah, kalau misal teman-teman belum ada menu editor ini, teman-teman bisa cari di menu customize. Klik aja, kemudian pilih toolbar, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut aja nih ke editor, kemudian pilih start editing. Kemudian pilih yang udah kita rename tadi, aku rename bulat. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, kalau udah kita ke editing windows, kemudian create feature. Saya itu klik bagian sini. Lalu, oh, ini udah mulai edit. Jadi kita edit aja sesuai dengan titik-titiknya. Kita pilih dari nomor 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kalau udah, ini aku mau ubah ininya biar lebih jelas aja dilihatnya. Aku pilih warna ini, kemudian klik OK. Kalau udah, kembali ke editor, kemudian save edit, kemudian pilih stop editing. Nah, kalau udah, klik kanan bagian bulat ini, kemudian pilih ke Open Attribute Table. Maaf. Kita klik kanan bagian ini, klik bagian ini, ke Properties, Open Attribute Table, kemudian ke sini, kemudian Add File, beri nama keterangan. Setelah beri nama keterangan, buat tipenya ini kita pilih yang teks karena kita akan beri nama di setiap titik-titik yang udah kita titikin tadi. Buat panjangnya ini 50 udah cukup, jadi kita klik aja OK. Kalau udah, kita beri nama di bagian keterangan ini. Caranya kita pilih di bagian editor, kita start editing. Pilih yang bulat, kemudian OK. Nah, di sini kita beri nama sesuai dengan nama gedung yang udah diberi oleh asisten. Yang pertama ada gedung kewirausahaan. Yang kedua ada taman. Isi semua sampai titik-titiknya itu udah terpenuhi.
Saya tuh kita klik save edit supaya keterangan yang udah kita buat ini tersimpan. Saya tuh stop editing. Kalau udah ini kita close aja. Kemudian klik kanan lagi ke properties, ke bagian labels. Labels feature in this layer ini kita centang. Buat teksnya kita buat jadi Times New Roman. Mana ya? Nah, buat ini juga kita pakai ukuran 12. Kita bold. Warna teksnya kita pakai warna kuning. Kemudian kita apply. Kemudian kita klik OK. Nah, properties. Oh ya, maaf, tadi di bagian label file ini kita pilih yang keterangan. Maaf karena tadi nggak muncul, itu karena belum aku pilih keterangan di sini. Jadi kita play, klik OK. Nah, di sini udah muncul. Nah, jadi proses bagian poin ini udah selesai. Kita close aja. Selanjutnya kita akan memberi polyline, yaitu memberi keterangan jalan. Caranya sama aja, kita klik ke kategoris, katalog, maaf. Kemudian ke file folder yang kita simpan, new, save file. Nah, di sini kita beri keterangan jalan. Nah, di feature tipe ini kita pilih yang polyline, edit, BGS, kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Nah, nama karena sebelumnya juga saya udah beri nama jalan, jadi kita ganti namanya line. Garis aja ya. Kemudian kita klik OK. Kalau udah, maaf, klik editor, start editing, pilih line, klik OK. Kemudian pilih editing window, create feature, klik yang ini. Setelah itu kita mulai edit aja di sini. Dari sini ke sini. Nah, buat dia itu, ini kan kita selesai nih, maksudnya titik sampai di sini. Ini kita klik 2 kali aja. Nah, kita lanjutin ke titik yang selanjutnya. Nah, ini udah selesai. Ini aku mau ubah biar lebih jelas aja. Pilih yang highway. Ini aku pilih yang warna hijau. Kemudian oke. Oke, proses bagian line di sini udah selesai, bagian keterangan jalan. Selanjutnya ke bagian poligon yang terakhir.
Caranya sama aja, pilih ke katalog, folder, klik kanan, new, save file. Di sini aku beri nama gedung. Di sini kita ubah jadi polygon. Satu bagian edit, kita punya WGS 1984, klik OK, kemudian OK. Nah, karena sebelumnya juga aku udah beri nama gedung, jadi di sini aku ubah namanya menjadi will aku beri nama bangunan aja, kemudian kita klik OK. Sini sama kita maaf sebelumnya di bagian lain tadi belum kita, kalau kita udah selesai nih buat titik dan juga lainnya itu jangan lupa kita save edit, kemudian stop editing, baru kita lanjut lagi ke polygon. Klik kanan, new, save file, kita beri nama bangunan aja, ininya kita ganti polygon. Setelah itu ini edit, WGS 1984, klik OK, kemudian OK. Aduh, masih nggak bisa. Kita beri nama terus aja ya, ini aku beri nama aku aja sendiri. Klik OK. Nah, di sini kita juga sama, mulai start editing, pilih yang udah kita beri nama tadi, klik OK. Setelah itu editor, editing Windows buat munculin. Nah, kita klik yang ini. Nah, caranya biar makin jelas kita zoom dulu. Zoom. Nah, lanjut ke sini. Di sini kita mulai aja buat nandain bagian gedung masing-masing. Kita unduh aja karena kita lanjut.
Ini udah semua. Kita ganti warnanya aja jadi hijau, kemudian oke. Setelah itu save edit, kemudian stop editing. Nah, untuk proses digitasi udah cukup selesai sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan ataupun kata selama tutorial tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak Salma. Maaf, sebelumnya ini kita save dulu. Kita pilih ke menu toolbar save. Kita beri nama terserah. Di sini aku beri peta FEB, nama aku. Terus kita save. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.